Shalom semuanya. Shalom anak-anak SD Kristen Kalam Kudus dari kelas 1 sampai kelas 6. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu Karin berharap semua ada dalam keadaan yang sehat dan penuh sukacita ya. Nah, hari ini kita kembali akan mengikuti KKCF. Kita akan beribadah bersama-sama. Untuk itu, Ibu Karin mengajak semua kita untuk mari kita mempersiapkan hati untuk kita boleh datang beribadah bersama-sama. Nah, hari ini Ibu Karin akan memimpin ibadah dan juga nanti firman Tuhan akan dibawakan oleh Lausa Amel. Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita sama-sama memuji dan meninggikan nama Allah kita. Kita akan mengangkat pujian hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Dalam Mazmur 100 ayatnya yang kedua, firman Tuhan berkata demikian, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Sekali lagi Ibu Karin bacakan, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Mari bersama-sama kita memuji dan mengagungkan Tuhan, kita mengangkat pujian, ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh mengagumkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmatmu tiada terselami, kasih-Mu dalamku terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Mari kita berdoa untuk membuka ibadah kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur karena Tuhan masih menyertai setiap kami, anak-anak-Mu, di tempat kami masing-masing. Saat pagi hari ini ya Tuhan, kami boleh datang kembali ke hadapan Tuhan. Kami boleh datang untuk beribadah bersama-sama, walaupun secara online. Kami berdoa ya Tuhan, mohon pimpinan Tuhan sepanjang ibadah
kami pada hari ini, mulai dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ya Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu memimpin setiap kami anak-anak-Mu, supaya kami boleh sungguh-sungguh mengikuti ibadah, kami boleh sungguh-sungguh mendengar kebenaran firman Tuhan, dan kami boleh sungguh-sungguh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkati ibadah kami pada hari ini ya Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, sekali lagi ya Ibu Karin sapa semua anak-anak. Shalom. Ibu Karin tidak dengar suaranya, tapi pasti semuanya menjawab shalom dari Ibu Karin ya. Nah, kalau Ibu Karin tanya, apa kabarnya hari ini? Anak-anak boleh jawab, luar biasa, antusias, yes, yes, yes. Coba ya, Ibu Karin tanya, apa kabarnya hari ini? Luar biasa, antusias, yes, yes, yes. Baik, semuanya Ibu Karin undang untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Kita mengangkat pujian. Dengar Dia panggil nama saya. Boleh ikut gerakannya Ibu Karin ya. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah. Oh giranglah. Oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah. Oh giranglah. Oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Ku daki-daki. Ku daki-daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang gurun. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada. Di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada. Di suka Kau ada, di dukaku Kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Puji nama Tuhan. Nah, saat ini anak-anak kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan,
mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Anak-anak dipersilakan duduk kembali. Saat ini kita akan bersama-sama untuk menaikkan doa syafaat kita yang akan dipimpin oleh Ibu Nia. Kepada Ibu Nia dipersilakan. Oke, baik anak-anak, kita akan berdoa. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena kemurahan Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Tuhan, kami saat ini berdoa untuk keluarga besar Sekolah Kristen Kalam Kudus Timika, baik ketua yayasan, dirpel pelaksana, bahkan ketua kepala-kepala sekolah dari SD, TK, sampai SMP, SMA, bahkan Bapak Ibu guru yang ada. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan hadir dalam setiap kehidupan keluarga besar Kalam Kudus Timika. Jika ada di antara kami yang mengalami duka cita, yang mengalami kelemahan tubuh, bahkan mengalami sakit penyakit, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Tuhan hadir, memberikan kekuatan, penghiburan, bahkan kesehatan, pemulihan di dalam kehidupan keluarga besar Kristen Kalam Kudus Timika. Kami berdoa juga untuk para orang tua murid yang dengan setia mau mendampingi anak-anaknya di dalam pembelajaran online yang ada. Tuhan, jika Tuhan melihat para orang tua murid yang ada sakit, bahkan mungkin duka cita, kelemahan tubuh, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan hadir dalam setiap kehidupan para orang tua murid, sehingga Tuhan mereka diberikan kekuatan, bahkan penghiburan dan kesehatan yang daripada Tuhan. Kami berdoa juga untuk anak didik kami ya Tuhan, di dalam pembelajaran online, jika Tuhan melihat ada di antara mereka yang harus mengalami isolasi mandiri, karena keluarganya ada yang sakit, bahkan di antara mereka juga ada yang mengalami sakit penyakit, bahkan mungkin ada yang mulai jenuh, bosan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, mari Engkau hadir dalam kehidupan anak-anak didik kami, Engkau memberikan kekuatan, kesehatan, penghiburan, sehingga Tuhan, mereka boleh terus semangat di dalam menjalani pembelajaran online ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemerintahan di kota tercinta kami, kota Timika. Tuhan berkati setiap pemerintahan yang ada, dari bupati, kemudian sampai kepada pemimpin yang terendah, Pak RT, Pak RW Tuhan, di dalam mengambil keputusan untuk masalah yang dihadapi bersama, yaitu masalah pandemi ini, kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan, baik itu pembatasan atau apapun yang sedang mereka rencanakan, biarlah Tuhan hadir, Tuhan ikut campur tangan. Berdoa juga Tuhan untuk Bapak Ibu yang bekerja di bidang medis di kota kami, kota Timika, yang saat ini melayani baik itu di rumah sakit, di puskesmas, di klinik-klinik yang ada, Tuhan, Kau campur tangan, berikan mereka kesehatan ekstra, kekuatan, penghiburan, di dalam mereka menjalankan tugas di masa pandemi ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga untuk pemimpin bangsa kami, bangsa Indonesia, Bapak Presiden Jokowi yang ada, Tuhan hadir campur tangan di dalam setiap keputusan yang dibuat, baik itu masalah ekonomi, sosial, kesehatan, pendidikan, Tuhan campur tangan, sehingga apapun keputusan yang dibawa oleh Bapak Presiden kami, itu keputusan yang terbaik, yang memberikan kesejahteraan untuk kami, warga negara yang ada ini. Terima kasih Tuhan, demikian doa dan permohonan kami haturkan di dalam Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan menjawab sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan. Haleluya, amin. Amin.
Terima kasih kepada Ibu Nia yang sudah memimpin kita dalam doa syafaat hari ini. Saat ini anak-anak kita akan bersama-sama untuk membacakan ayat hafalan kita untuk minggu ini yang diambil dari Keluaran 2 ayatnya yang ke-25. Anak-anak boleh ikut baca bersama-sama dengan Ibu Karin ya. Keluaran 2 ayat 25. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Sekali lagi, maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Dalam bahasa Inggris dan bahasa Mandarin. Okay. Exodus. And God's eyes were turned to the children of Israel, and he gave them the knowledge of himself. Once more, Exodus chapter 2, verse 25. And God's eyes were turned to the children of Israel, and he gave them to the knowledge of himself. Thank you. Kita akan membaca di dalam bahasa Mandarin. Anak-anak ikuti Laushe ya. Kita baca sama-sama. 神看古以色列人，也知道他们的苦情。再来一遍 sekali lagi. 神看古以色列人，也知道他们的苦情。Amin. Amin. Terima kasih Pak Yuda dan Lausa Amel. Selanjutnya anak-anak, kita akan mempersiapkan hati kita untuk bersama-sama diajar oleh kebenaran firman Tuhan. Untuk itu, mari Ibu Karin mengajak kita mempersiapkan hati kita dan kita mau bernyanyi pujian ini, Ubah Hatiku. Ubah hatiku seputih salju, ubah hatiku seperti dirimu. Engkau penjunat ku tanah liat, bentuk jadikan itu doaku. Ubah hatiku seputih salju, ubah hatiku seperti dirimu. Mari kita mengangkat pujian ini sekali lagi dengan sungguh-sungguh. Change my heart, oh God, make it ever true. Change my heart, oh God, may I be like you. You are the potter, I am the clay. Mold me and make me. This is what I pray. Change my heart, oh God.
make it ever true. Change my heart, oh God. May I be like you. Firman Tuhan akan dibawakan oleh Lause Amel. Kepada Lause Amel dipersilahkan. Shalom, selamat pagi anak-anak. Kita sudah memuji Tuhan. Sekarang kita akan bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Alkitabnya semua disiapkan ya. Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan, namun sebelumnya kita mau berdoa dulu. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang setia, kami sungguh bersyukur Tuhan, karena kami punya Allah yang luar biasa seperti Engkau. Kami sudah memuji Tuhan, kiranya setiap pujian kami boleh berkenan kepada Tuhan. Dan saat ini kami akan bersama-sama membaca dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan, tolong kami supaya kami sebagai anak-anak-Mu, kami bisa memahami apa yang Tuhan mau sampaikan pada kami hari ini. Berikan kami telinga seorang murid yang mau sungguh-sungguh mendengarkan perkataan Tuhan. Berkati Amel Lause yang akan menyampaikan firman, Tuhan berkati mulut bibirnya, supaya kami semua boleh memahaminya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu. Amin. Ya, anak-anak, Lause teringat dengan satu cerita rakyat, yaitu bawang merah dan bawang putih. Ada tidak dari anak-anak yang tahu cerita itu? Bawang merah dan bawang putih. Ya, cerita rakyat ini menceritakan tentang kehidupan. Ada satu perempuan namanya bawang putih. Bawang putih ini tinggal dengan saudaranya, namanya bawang merah, dan juga dengan ibunya. Seperti apa kehidupan bawang putih? Mungkin anak-anak sudah pernah baca, mungkin pernah nonton juga. Kehidupan bawang putih ini benar-benar penuh dengan penderitaan, ya penuh dengan kesusahan. Dia hidup menderita. Mengapa? Dia selalu ditindas oleh saudaranya, si bawang merah dan juga ibunya. Padahal bawang putih ini sudah bekerja dengan baik. Hampir semua pekerjaan di rumah, dia mengerjakannya. Dia dengan rajin membersihkan rumah, memasak, mencuci pakaian. Saudaranya dan mamanya semua diberesin oleh si bawang putih. Tapi hidupnya masih tetap saja susah, menderita. Dia masih sering difitnah, ditindas oleh saudaranya, si bawang merah. Nah, anak-anak, itu adalah sebuah cerita rakyat ya, yang tidak sungguh-sungguh terjadi. Tapi kalau kita ingat-ingat dalam kehidupan kita, coba anak-anak ingat-ingat. Pernah tidak ya dalam kehidupan anak-anak sekalian merasa menderita, merasa kesusahan? Pernah tidak? Terus kalau sudah merasa seperti itu, apa yang kalian lakukan? Apa yang kita lakukan ketika kita merasa menderita, kita merasa susah? Kira-kira apa yang kita lakukan? Nah, Lause mau mengajak kita untuk membaca satu bagian firman Tuhan dari Keluaran. Coba dibuka Alkitabnya. Keluaran pasal 2 ayat 23 sampai ayat 25. Keluaran pasal 2 ayat 23 sampai ayatnya yang ke-25. Oke, kalau anak-anak sudah dapat, sudah buka, kita baca sama-sama ya. Lause baca di sini dan anak-anak juga di rumah masing-masing ikut membacanya. Keluaran pasal 2 ayat 23 sampai 25. Musa diutus Tuhan. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir. Tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan. Dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu
sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Sekali lagi Lause baca ayat 25. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Nah, anak-anak sekalian, tema kita hari ini adalah Tuhan Allah memperhatikan keturunan Abraham. Tuhan Allah memperhatikan keturunan Abraham. Israel adalah keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan kita sekalian juga adalah Israel rohani. Nah, dalam pembacaan kita dikatakan bahwa selama bangsa Israel berada di tanah Mesir, kalau anak-anak membaca pembacaan sebelumnya, selama bangsa Israel berada di tanah Mesir, di tanah perbudakan, selama beratus tahun, bangsa Israel begitu menderita. Lebih menderita dari yang dialami, yang ada di cerita rakyat si bawang merah dan bawang putih. Bangsa Israel lebih menderita lagi. Mereka harus mengerjakan pekerjaan yang berat. Mereka harus bersusah-susah benar-benar. Mereka harus mengikuti apapun yang diperintahkan oleh bangsa Mesir waktu itu. Apa saja yang mereka kerjakan? Mereka harus mengerjakan tanah liat, mengerjakan pekerjaan di ladang. Semua pekerjaan mereka harus kerjakan dengan susah payah. Dan pada akhirnya mereka benar-benar merasa sangat-sangat menderita akan hal itu. Apa yang bangsa Israel lakukan? Dalam pembacaan kita tadi sangat jelas dikatakan bahwa bangsa Israel berseru-seru minta tolong kepada Allah. Dan teriakan mereka itu, seruan mereka itu sampai kepada Allah. Sampai kepada Allah. Terus apa yang Allah lakukan? Waktu dengar, oh ya sudah, apakah Allah tutup telinga? Atau apakah Allah tutup mata? Apa yang Allah lakukan? Di dalam pembacaan kita juga dikatakan bahwa maka Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Ada anak-anak yang tahu apa perjanjian Allah dengan Abraham? Pernah tidak dibaca? Pasti pernah, tapi mungkin lupa di mana. Lalu bantu ingatkan, itu di kitab Kejadian. Coba kita buka. Kejadian pasal 15 ayat 13 sampai 14. Di situ sangat jelas bagaimana firman Allah kepada Abraham. Lalu saya coba bacakan ya. Kejadian pasal 15 ayat 13 sampai 14. Firman Tuhan kepada Abraham, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum. Tuhan akan menghukumnya. Dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Itu adalah janji Allah kepada Abraham, kepada keturunannya nantinya. Bahwa nanti mereka akan diperbudak, mereka akan berada di satu negara tempat yang asing, tapi orang yang memperbudak mereka akan kuhukum. Tuhan akan menghukumnya. Itu adalah janji Tuhan. Dan keturunan Abraham, yaitu bangsa Israel itu akan dibebaskan. Itu adalah janji Tuhan. Makanya waktu bangsa Israel berseru-seru kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, Tuhan langsung ingat apa yang Tuhan sudah janjikan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Waktu Tuhan mengingat, nah di ayat 24 pembacaan kita tadi dikatakan bahwa ia mengingat. Mengingat itu di sini bukan hanya sekedar seperti, oh tadi saya lupa, ternyata
Mama suruh saya minum obat, habis itu ingat. Bukan hanya sekedar begitu, tapi mengingat di sini Allah mengingat ada tindakan yang Allah lakukan, ada hal yang Tuhan lakukan, bukan hanya sekedar ingat saja. Oh, dulu saya pernah berjanji kepada Abraham, sudah enggak lakukan apa-apa. Tidak seperti itu. Allah bertindak, Allah melakukan sesuatu dari janjinya itu. Apa yang Allah lakukan? Yang Allah lakukan adalah Ia membebaskan bangsa Israel yang adalah keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub. Ia membebaskan. Nah, anak-anak, mungkin saat ini setiap kita, mungkin anak-anak juga, guru-guru juga mungkin, kita berada di dalam satu kondisi, satu keadaan yang susah, yang penuh dengan penderitaan. Apa sih penderitaan anak-anak? Banyak. Bisa misalnya sudah belajar dari pagi, siang, malam, tapi tetap aja pelajarannya nggak dipahami. Sudah belajar Mandarin susah-susah, sudah begadang belajar, tetap aja nggak paham. Bukankah itu satu penderitaan? Bukankah itu suatu kesusahan buat kita? Kita tidak bisa bertemu dengan teman-teman di sekolah, kita tidak bisa bermain dengan bebas di luar, dengan tetangga pergi lari-lari di lorong. Mungkin juga itu adalah satu kesusahan buat anak-anak. Atau mungkin ada yang sedang sakit, sudah sakit berhari-hari. Atau mungkin mama papa kita yang sakit, atau siapapun itu. Mungkin kita mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, yang menyusahkan, yang membuat kita menderita. Apa yang harus kita lakukan? Kita belajar dari bangsa Israel, yang mereka lakukan adalah berseru, berdoa kepada Allah, berdoa kepada Tuhan. Dan apa yang Tuhan lakukan? Tuhan mendengarkan dan melihat kehidupan bangsa Israel dan juga melihat kehidupan kita. Melihat di sini bukan hanya sekedar dilihat dari atas, oh iya, di bawah ada Zoe, ada Peter. Bukan hanya sekedar begitu, tapi Tuhan peduli. Tuhan bertindak, Tuhan melakukan sesuatu. Tapi anak-anakku, sekalipun kita berdoa, Tuhan tidak menjawab seperti yang kita doakan. Kita harus percaya bahwa segala kesusahan, segala penderitaan, segala masalah, segala kesusahan, bentuknya apapun itu, pasti ada akhirnya. Ya kalau ya, ada akhirnya. Belajar online, pasti ada akhirnya. Kita sakit, pasti ada akhirnya. Apapun itu ada akhirnya. Paling tidak, kematian adalah akhir dari segala penderitaan. Nah, anak-anak yang kekasih dalam Tuhan, di dalam firman Tuhan, Tuhan bukan hanya menyelesaikan penderitaan yang ada sementara saat ini di dunia, tapi lebih daripada itu, Tuhan menyelesaikan penderitaan kekal. Apa itu penderitaan kekal? Kematian kekal. Kalau di Alkitab dikatakan bahwa di sana penuh dengan tangisan, gertak gigi. Seperti itulah penderitaan kekal yang ada. Kalau sekarang yang ada ini cuma penderitaan sementara. Kita belajar online itu cuma sementara. Kita sakit itu sementara. Itu Tuhan bisa selesaikan, semua akan ada akhirnya. Tapi ada penderitaan kekal yang lebih daripada itu yang Tuhan juga selesaikan. Apa itu? Ya, kematian kekal, penderitaan kekal, hukuman kekal, itu yang Tuhan sudah selesaikan di kayu salib. Dengan cara apa? Karena Tuhan sangat peduli sama kita, Tuhan peduli, Tuhan mengasihi kita, Ia memberikan anaknya yang tunggal, yang sangat dikasihinya,
diberikan untuk menyelesaikan penderitaan kekal itu, supaya kita tidak menikmati penderitaan kekal itu. Diselesaikan oleh pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Itu satu bentuk kepedulian Allah yang luar biasa. Salib adalah bukti kepedulian Allah yang paling besar. Itu adalah bukti betapa pedulinya Allah, betapa Allah mengasihi kita dengan memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk berkorban di kayu salib. Kita benar-benar sangat spesial, sangat luar biasa, sangat khusus buat Tuhan. Tuhan mengasihi kita, Tuhan peduli dengan apapun pergumulan, penderitaan, masalah, kesusahan yang kita alami saat ini. Apapun kesusahan anak-anak, mungkin anak-anak sudah pengen sekali ketemu dengan teman-teman di sekolah dengan bebas, bisa bermain, tidak belajar online lagi, belajar dengan sukacita bersama teman-teman di sekolah, dengan guru, bertatap muka secara langsung. Semua akan ada akhirnya. Tapi kita bersyukur bahwa apapun kesusahan kita, apapun pergumulan kita, Allah sangat mengasihi dan peduli sama kita. Dan setiap penderitaan itu akan ada akhirnya. Dan satu penderitaan kekal juga yang lebih besar dari penderitaan sementara yang ada saat ini, Tuhan juga sudah menyelesaikannya. Tuhan sudah peduli akan hal itu dengan memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Karena itu mari anak-anak, kita sudah menikmati kehidupan yang kekal, kita sudah diberikan, diselesaikan penderitaan kekal itu di dalam pengorbanan Yesus Kristus. Karena itu, mari kita mau menceritakan itu, membagikan itu kepada orang lain, walaupun kita masih kecil. Jangan lihat, aduh loh, saya ini masih kecil, saya belum tahu apa-apa. Kita bisa membagikan itu kepada orang lain, bahwa betapa pedulinya Tuhan sama saya, betapa Tuhan mengasihi saya, sampai Ia mengorbankan anaknya yang tunggal di kayu salib supaya saya dibebaskan dari penderitaan kekal, yaitu neraka. Nah, itu adalah satu hal yang luar biasa, kepedulian Allah yang Tuhan sudah kerjakan untuk kita, anak-anak yang dikasihinya. Mari kita terus menceritakan kepada orang lain, kepada teman-teman, kepada keluarga, kepada saudara kita, siapapun itu yang ada di rumah, di sekitar kita, kita mau menceritakan bahwa Allah itu sangat peduli dan mengasihi kita. Amin. Mari anak-anak, kita mau berdoa, kita bersyukur untuk pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang baik, sekali lagi Tuhan, kami datang bersyukur, berterima kasih kepadamu. Kami berterima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang Tuhan sudah perdengarkan kepada kami. Biarlah kiranya Tuhan, firman-Mu ini boleh berbuah manis di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan, karena Tuhan begitu peduli, begitu mengasihi akan setiap pergumulan, kesusahan yang kami alami. Sebagai anak-anak, ada begitu banyak hal Tuhan yang membuat kami juga tidak senang, merasa susah, menghadapi pelajaran yang susah, yang sulit, apalagi kami harus belajar secara online. Tapi biar kiranya Tuhan, kami mau terus datang kepadamu, berseru, berdoa kepada Tuhan. Kami tahu kami punya Allah yang sungguh peduli. Dan lebih daripada itu Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan sudah mengerjakan, menyelesaikan penderitaan kekal di kayu salib. Kami sudah menikmati kehidupan yang baru, kehidupan yang kekal di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk anugerah keselamatan yang Tuhan kerjakan buat kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin untuk firman Tuhan.
terima kasih kami ucapkan kepada Lause Amel yang sudah membawakan sharing kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Biarlah anak-anak boleh merasakan sukacita karena kebenaran firman Tuhan hari ini boleh mengingatkan kita akan penyertaan Allah dalam kehidupan kita masing-masing sampai pada hari ini. Mari kita saat ini akan menaikkan kembali segala pujian, hormat, dan kemuliaan bagi Allah kita dengan menyanyikan doksologi. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Kita akan menutup ibadah kita pada hari ini dengan doa. Kepada Lause Amel dipersilakan. Mari anak-anak, sekali lagi kita bersyukur dan kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih Lause Amel. Nah, anak-anak, kita sudah sampai pada akhir ibadah kita pada hari ini. Terima kasih karena anak-anak sudah mengikuti ibadah dengan baik. Sampai jumpa di ibadah KKCF minggu depan. Selamat mengikuti pembelajaran hari ini dan juga nanti selamat berakhir pekan bersama dengan keluarga. Pesan Bapak Ibu Guru kepada anak-anak, tetap jaga kesehatan, tidak usah keluar rumah kalau tidak perlu, dan jangan lupa tetap memakai masker. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.